Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Saudara-saudari, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, marilah kita sejenak memberikan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Yehezkiel pasal 16 ayat 60, demikian dikatakan. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Demikian dikatakan. Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa belakangan ini atau di zaman ini, kita sering sekali mendengar ada banyak keluarga-keluarga muda yang di dalam perjalanan rumah tangganya masih sangat muda atau belum begitu lama menjalani rumah tangga, tapi sudah mulai ada keributan, ada kecekcokan, atau rumah tangganya sudah mulai runtuh atau sirang, saling berjauhan, komunikasi tidak lagi ada yang terjalin baik, dan akhirnya menjadi bubaran dan banyak yang bercerai. Nah, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika itu kita saksikan banyak terjadi. Dan itu tentu disebabkan oleh banyak hal, apakah karena komunikasi, apakah karena harta, apakah karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, atau karena anak yang mungkin belum lahir sehingga ada campur tangan intervensi dari keluarga, dan ada komunikasi yang tidak baik juga dengan orang tua atau mertua, dan mantan mungkin yang juga bisa mengganggu keluarga yang baru atau keluarga yang sudah terbentuk itu. Nah, ada banyak perkara yang bisa membuat kesetiaan dari kedua pasangan itu sehingga mereka akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk berpisah atau bercerai. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang tidak baik, karena firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang sudah diikat di dalam sebuah ikatan perjanjian pernikahan haruslah setia sampai kematian yang memisahkan. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika itu terjadi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, atau rumah tangga teman atau saudara atau siapapun yang kita kenal, apakah mereka tidak mengingat lagi akan firman Tuhan itu? Apakah ego atau apakah kepentingan diri di atas segala apa yang sudah mereka janjikan kepada Tuhan?
Di manakah cinta mereka yang selama ini menghantarkan mereka boleh sampai kepada sebuah jenjang pernikahan itu? Apakah cinta itu sudah mulai dingin dan tidak lagi bersemi atau bertumbuh di tengah-tengah kedua pasangan itu, atau di tengah-tengah kedua insan pasangan itu? Nah, saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan yang sering digambarkan sebagai sang mempelai pria dan umatnya atau gerejanya digambarkan sebagai sang mempelai wanita, itu selalu menjaga ikatan perjanjiannya. Dari sisi Tuhan, Tuhan itu tidak pernah lupa, Tuhan itu tidak pernah tidak setia kepada perjanjian hubungan antara umatnya sebagai sang mempelai wanita dan Tuhan sebagai sang mempelai pria itu. Betul bahwa umat atau gereja sering selingkuh, sering jauh dan meninggalkan Tuhan, sering tidak setia, sering melukai hati dan perasaan Tuhan. Sebagai umat Tuhan, sering umat ini menyembah Allah yang lain. Sering gereja tidak lagi mengagungkan Tuhan, tidak lagi meninggikan dan tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai kepalanya. Di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada perjanjiannya. Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada apa yang sudah diikatnya dengan umatnya sejak masa mudanya. Sebesar apapun pelanggaran umatnya dan setidak setia apapun umatnya, tapi kalau Tuhan dari sisinya, dia selalu menunggu umatnya kembali. Dia selalu membuka dirinya atas kesadaran umatnya untuk kembali kepadanya, sang mempelai prianya. Nah, Tuhan menunjukkan kesetiaan itu kepada umat Israel sebagai umat yang dia kasihi, umat yang dia gambarkan sebagai sang mempelai wanita itu. Tuhan setia kepada perjanjian dari semenjak umat itu dipilih dari Abraham, Ishak, Yakub, dari bangsa itu masih diperbudak sampai ke perjalanan menuju tanah Kanaan, diteguhkan menjadi umat Allah, dan sampai mereka tiba di Kanaan menjalani semua proses itu. Tuhan selalu setia. Walaupun Tuhan selalu tersakiti, walaupun Tuhan selalu diselingkuhi karena umat itu menyembah Allah-Allah yang lain, menyembah dewa-dewa yang lain, menyembah sembahan-sembahan yang lain, tapi Tuhan itu tetap setia. Meskipun karena kesalahan dan karena dosanya umat itu menjadi menderita, terbuang, tapi Tuhan selalu membuka dirinya untuk menyambut mereka ketika mereka sadar dan kembali lagi kepada sang mempelai pria, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, demikian juga saudara-saudari, Tuhan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Kita juga sering selingkuh di dalam kehidupan spiritualitas kita. Kita menjadikan harta, kita menjadikan materi, kita menjadikan uang, jabatan, kuasa, dan kenikmatan dunia menjadi yang kita utamakan di dalam kehidupan kita. Kita memberikan hati dan pikiran kita lebih kepada hal-hal duniawi itu. Kita menyelingkuhkan diri kita dengan duniawi ini. Tapi Tuhan tetap setia menunggu kita. Tuhan tetap setia menyambut kita ketika kita berbalik ke jalan yang benar, ketika kita kembali datang memohon pengampunan, memohon kasih karunia Tuhan kembali sebagai umatnya. Marilah saudara-saudari kita mengetahui dengan baik kesetiaan Tuhan dan menghargai kesetiaan Tuhan. Selayaknya lah Tuhan yang setia dihargai dengan umat yang setia. Sebagaimana seorang suami yang setia, sebaiknya istrinya juga haruslah kembali kepada kesetiaan, kepada perjanjiannya. Karena perjanjian itu adalah perjanjian yang abadi, perjanjian yang diikat di dalam Tuhan dan berlaku sampai selama-lamanya. Tuhan mengasihi kita sampai selama-lamanya. Dari sejak kita sebelum ada sampai kita nanti berakhir kehidupan di dunia ini, kasih Tuhan tidak pernah berhenti kepada kita. Kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya kepada kita, dan kesetiaannya sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudari, mari kita kembali kepada Tuhan
sebagai sang mempelai yang setia itu. Mari sejauh manapun kita meninggalkan dan melupakan perjanjian kita, tapi Tuhan yang selalu yang setia itu selalu menunggu kepulangan kita, orang-orang yang berselingkuh, orang yang berdosa spiritualitas ini. Oleh karena itu, mari melakukan pekerjaan di dalam kebenaran kepada Tuhan, di dalam sesuai apa yang Tuhan tentukan, supaya kita menjadi orang-orang yang memperoleh berkat atas kesetiaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan karunia-Mu yang Kau tunjukkan, untuk kesetiaan-Mu bagi umat-Mu yang selalu menjauhkan diri, yang selalu selingkuh dan melukai hati-Mu. Tapi Engkau tidak pernah lelah, Engkau tidak pernah berhenti untuk selalu mengasihi kami. Berkati kami dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai, berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.